Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ivan Firmansyah dengan NIM 072111733099. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi. Jadi, di sini saya akan merepresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajar oleh Bapak Puji Karyanto dengan tema situasi kebahasaan di lingkungan sekitar. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian bahasa menurut pendapat saya pribadi. Jadi, bahasa itu merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh individu maupun kelompok untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi, di negara Indonesia tercinta ini kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa persatuan yang dapat digunakan oleh berbagai macam suku dengan keberagaman bahasanya masing-masing untuk saling berkomunikasi. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Puji Karyanto pada pertemuan tatap muka sebelumnya yang telah saya rangkum juga. Nah, jadi bahasa Indonesia itu merupakan transformasi dari sebuah bahasa yang ada di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Melayu Riau. Nah, yang jadi pertanyaan itu mengapa kok daerah Melayu Riau yang dipilih menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa poin yang dapat menjelaskan. Jadi, yang pertama, karena bahasa Melayu Riau itu sudah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan dan perdagangan antara penduduk di gugusan Pulau Melayu Riau tersebut. Nah, terus poin kedua yaitu bahasa Melayu Riau itu sistemnya sederhana. Maksudnya dia itu tidak rumit karena tidak ada stratifikasi gitu. Nah, terus yang ketiga itu bahasa Melayu Riau itu mudah menerima pengaruh dari bahasa-bahasa lain. Dan poin yang keempat yaitu kerelaan suku-suku lain untuk mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Jadi itulah alasan-alasan mengapa bahasa Melayu Riau dipilih sebagai cikal bakal bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing suku di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya di daerah saya, Kota Madiun, Jawa Timur, kami menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa itu sendiri terdapat 3 stratifikasi atau tingkatan yang dibedakan menurut antara pengguna. Jadi siapa dan siapa yang menggunakan bahasa Jawa itu dalam sebuah percakapan. Jadi 3 tingkatan itu ada bahasa Jawa Ngoko Lugu, lalu ada Ngoko Alus atau Kromo Lugu, lalu yang ketiga yaitu Kromo Inggil atau Kromo Alus. Yang pertama yaitu bahasa Jawa Ngoko Lugu, yaitu bahasa dengan tingkatan paling rendah dalam stratifikasi bahasa Jawa. Nah, jadi Ngoko Lugu ini biasa digunakan oleh orang yang lebih tua ke orang yang lebih muda gitu. Kalau enggak juga bisa digunakan dalam orang yang memiliki pangkat lebih tinggi kepada orang yang pangkat lebih rendah. Misalnya seperti bos kepada karyawannya. Jadi juga bisa misal kakak ke adiknya atau orang tua ke anaknya. Lalu yang kedua ada bahasa Jawa Ngoko Alus atau Kromo Lugu. Jadi bahasa ini merupakan bahasa yang lebih sopan daripada bahasa Ngoko Lugu tadi, tetapi juga bukan yang tersopan dalam stratifikasi bahasa Jawa. Nah, jadi bahasa Ngoko Alus atau Kromo Lugu ini biasa digunakan untuk orang yang sebaya tetapi belum mengenal dekat. Jadi contohnya bisa digunakan untuk antar mahasiswa tetapi belum saling mengenal dekat gitu. Kita bisa menggunakan bahasa Jawa Ngoko Alus atau Kromo Lugu ini. Kemudian di tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang teratas yaitu ada bahasa Jawa Kromo Alus. Jadi bahasa Jawa Kromo Alus ini merupakan bahasa yang paling sopan dalam stratifikasi bahasa Jawa. Nah, jadi bahasa ini bisa digunakan untuk orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua atau orang yang memiliki jabatan lebih rendah kepada orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Jadi contohnya anak kepada orang tua atau siswa kepada guru begitu. Nah, meskipun begitu tetap saja dalam lingkungan saya itu juga tetap sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan gitu. Karena mungkin sebagian dari anak-anak muda seperti saya ini kurang mengerti
dengan tata aturan berbicara bahasa kromo alus yang baik dan benar. Karena kan kita sudah terbiasa berbincang dengan teman-teman sebaya itu menggunakan ngokolugu. Nah, jadi untuk amannya itu kita menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Selain itu, ketika saya berbicara dengan teman-teman sebaya saya, selain menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, kita juga terkadang menyelipkan bahasa-bahasa Inggris gitu. Misalnya, kalau kita bilang omong-omong, kamu lagi ngapain? Jadi kita bilangnya by the way, kamu lagi ngapain begitu. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya tadi masih kurang jelas ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.